Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi syara'a li ibadihi siyama Ramadan li hikamin wa asrar wa rattaba ala siyamihi wa qiyamihi maghfiratadz dzunubi wal auzar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul ghaffar. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa al-mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ana al-laili wan nahar. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih. Faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami At-Taqwa yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah di siang Jumat ini dengan kesehatan, dengan kesempatan dan juga dengan kekuatan yang Allah berikan, kita berkumpul di ruangan Masjid Jami yang kita cintai ini untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Penuh harapan kita semoga sholat yang nanti kita akan laksanakan dan juga seluruh amal ibadah kita yang wajib dan yang sunat mudah-mudahan diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan semoga terus Allah bukakan pintu hati dan pikiran kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu dan petuah-petuah agama. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan tidak sampai 2 minggu lagi. Sudah semestinya kita mempersiapkan diri, mempersiapkan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Sudah pasti cara menyiapkannya bukan dengan cara memiliki materi yang banyak, tapi yang paling pokok saudara-saudara, kita siapkan mental kita, itu yang paling pokok. Boleh jadi ada di antara umat yang mentalnya lemah ketika mendengar puasa. Dibilang, aduh puasa ini membuat saya jadi terbatas gerak-gerik saya. Dengan puasa membuat jadi lapar, haus. Dengan puasa bisa membuat usaha saya jadi berkurang. Walhasil adalah di antara umat yang mentalnya itu enggak kuat menghadapi puasa. Jadi saudara-saudara, kita mesti merubah pola pikir kita terhadap puasa yang Allah wajibkan nanti. Pola pikir kita harus menerima ibadah puasa itu dengan senang hati, dengan sukacita, dengan gembira, karena dengan puasa itu Allah akan memberikan keuntungan, baik keuntungan duniawi ataupun keuntungan ukhrawi. Jangan dikira puasa itu menguntungkan Allah. Saudara, ada hadis qudsi ini yang menerangkan seandainya manusia seluruhnya termasuk bangsa jin, dia ahli ibadah, beriman, nah ini semua tidak akan menambah kekuasaan Allah, karena Allah sudah maha kaya. Disebutkan di dalam hadis yang merupakan hadis qudsi, Allah berfirman, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Maksudnya saudara-saudara, hadis qudsi ini menerangkan seandainya awal manusia sampai akhir manusia. Kita tahu awal manusia Nabi Adam, sampai nanti nih akhir manusia.
termasuk juga bangsa jin. Semuanya menjadi orang paling beribadah kepada Allah, paling bertakwa. Yang paling bertakwa, yang paling banyak ibadahnya adalah Nabi Muhammad SAW. Anggaplah semua manusia dan bangsa jin seperti Nabi Muhammad ibadahnya. Allah berfirman, "Ma zada dzalika fi mulki syai'a." Tidak bertambah pada kekuasaanku sedikit pun. Karena Allah udah maha kaya, saudara-saudara. Ya, sebagaimana firman Allah yang berbunyi, "Fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin." Allah ini maha kaya. Bukan Allah butuh sama kita, tapi justru kita yang butuh kepada Allah. Maka saudara-saudara, ketika kita berpuasa, ini bukan menguntungkan Allah, tapi justru menguntungkan kita. Kebalikannya, anggaplah kita tidak puasa, juga tidak merugikan Allah, justru diri sendiri yang rugi. Maka disebutkan di dalam hadis kursi lanjutannya, "Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika minal mulki syai'a." Yang artinya, wahai hambaku, seandainya awal manusia sampai akhir manusia, termasuk bangsa jin, menjadi makhluk yang paling jahat. Siapa yang makhluk paling jahat? Iblis. Anggap semua makhluk jadi iblis, saudara-saudara. Nggak ada yang beriman, nggak ada yang beribadah, semuanya jadi iblis. Allah berfirman, "Ma naqasa zalika min mulki syai'a." Tidak berkurang sedikit pun kekuasaanku. Jadi ketahuilah, kita beribadah ini manfaatnya buat kita. Kita menjadi orang jahat, tidak beribadah, juga menimpa diri kita. Maka secara akal sehat, kita lebih memilih beribadah, saudara-saudara. Karena menguntungkan kita. Jadi ketahuilah, apapun ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, itu justru menguntungkan kita. Maka puasa yang sedikit lagi kita akan laksanakan justru menguntungkan kita. Memang betul, dengan puasa ya agak lemes, saudara-saudara. Dengan puasa ya mungkin tenggorokan kering, mencekik begitu. Atau dengan puasa perut kosong melilit. Itu ya wajar, di dalam kita berbuat baik memang ada semacam tantangan, saudara-saudara. Tapi di balik itu banyak keuntungan yang kita dapat. Baik keuntungan jasmani ataupun keuntungan rohani. Baik untuk keuntungan duniawi ataupun keuntungan ukhrawi. Wah, hasil nggak ada jeleknya tuh puasa. Maka Nabi pernah berpesan tuh kepada sahabatnya. Di dalam pesannya Nabi bersabda, "Alaika bisaum fa innahu la idlalah." Hendaklah kamu berpuasa. Sesungguhnya puasa itu ibadah yang enggak ada bandingannya. Begitu hebat, saudara-saudara. Sebagai contoh, puasa ini menguntungkan rohani kita, yaitu dengan puasa kita dididik, ditempa menjadi orang yang ulet, menjadi orang yang betul-betul pantang menyerah. Lihat puasa, saudara-saudara, berjam-jam kita laksanakan dari subuh sampai maghrib, ditambah terik matahari, ditambah kita berusaha bekerja ke sana kemari, tapi tetap kita berpuasa. Walaupun tadi saya katakan tenggorokan kering mencekik, perut kosong melilit, tetap kita bertahan. Alangkah uletnya orang yang berpuasa. Ini didikan, saudara-saudara. Didikan Allah langsung, dengan berpuasa kita menjadi orang yang ulet. Maka dari itu kunci kesuksesan di dunia ini tidak lain keuletan. Apa keuletan itu? Sungguh-sungguh, pantang menyerah. Jadi orang yang ulet, apapun yang ia akan kerjakan, apapun yang ia usahakan, insya Allah para hadirin enggak banyak, dikit dapat begitu. Malah biasanya banyak dapatnya, karena dia ulet. Anda ulet berdagang, insya Allah rezeki terbuka. Anda ulet belajar, insya Allah nanti jadi orang alim. Jadi keuletan itu dibutuhkan dalam kehidupan dunia ini.
Nah, puasa saudara-saudara mengajarkan kita keuletan. Itulah keuntungan dari segi rohani kita. Belum lagi keuntungan jasmani. Dengan kita berpuasa, insya Allah ya, tambah sehat saudara-saudara. Karena memang secara ilmu kedokteran dengan berpuasa, asupan makanan ke dalam perut ya berkurang. Sehingga saudara-saudara bobot berat badan kita akan berkurang. Ini kan bagus. Kalau bobot berat badannya berlebihan dari standar, ini dikhawatirkan akan menimbulkan beberapa penyakit. Dengan kita berpuasa, makan dibatasin. Dari subuh sampai maghrib nggak makan saudara-saudara. Ini malah bagus, membuat badan kita jadi sehat. Mungkin kolesterolnya berkurang, dan segala macam yang mengganggu darah kita ini di tubuh, ya insya Allah akan menghilang saudara-saudara dengan sebab berpuasa. Maka ada hadis yang berbunyi sumu tasihu. Walaupun ini hadis dhaif, tapi artinya benar saudara-saudara. Secara arti itu benar bahwa dengan berpuasa badan jadi sehat. Tubuh kita jadi enteng. Pikiran kita jadi terbuka saudara-saudara. Berbeda kalau makan melulu. Ada istilah kampung kita gegares kerjaannya saudara-saudara. Ini kerjaannya tidur. Kerjaannya malas. Kalau kenyang begitu memang. Disuruh menghafal, nggak bisa menghafal saudara-saudara. Tapi kalau perut kita ini nggak terlalu kenyang, ya insya Allah itu yang bagus. Lebih-lebih dengan berpuasa. Itu cara agama, cara Allah. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan fisik dan kekuatan mental, sehingga nanti menghadapi bulan puasa dengan senyum, dengan girang, jangan merengut saudara-saudara. Puasa itu indah, puasa itu bagus, puasa itu menguntungkan, nggak ada ruginya, nggak ada buruknya itu puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita dengan bulan Ramadan yang sedikit lagi tiba. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.